Jazallah Sayyidana Muhammadan anna kharam jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'wa'adu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn ila akhiril ayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'ud darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbahul wudu alal makarih kathratul khuta ilal masajid wa ila akhiril hadis wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du. Yang terhormat sahibul bait dan sahibatul bait, Bapak Kadus dan Ibu Kadus, Bapak Dodi Kuswoyo dan Ibu Yulinda Kuswoyo, biar enak ngeliatnya dengarnya. Semoga keluarga ini diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya di luar dengar hari ini bukan hanya tepat giliran Yasin atau jamaah Yasin Majelis Taklim Al-Hafiz, tapi juga ada acara peringatan ya Bu tadi. Peringatan apa Bu? Oh, pernikahan. Keberapa Ibu? Dua-dua, udah lama ya. Rasanya masih kayak pengantin baru apa pengantin lama? Karena kalau diperingati itu kan akhirnya ingat masa lalu ya Bu ya. Perlu nggak diperingati? Perlu. Boleh nggak? Sangat boleh. Apalagi ngumpulkan majelis taklim, kemudian di dalamnya ada bacaan Yasin, ada bacaan Al-Fatihah, ada istighfar, terus ditutup dengan makan. Masya Allah. Ingat Ibu, orang yang bersedekah makanan itu belum sampai ke tenggorokan sudah dicatat oleh Allah satu kebaikan. Jadi ora usah wedi miskin kalau kita mau sedekah makanan. Yakinlah itu Bu. Ora enek ceritane wong melarat goro-goro sedekah ya ora enek. Wis to ora enek, mesti lancar. Ya, tapi mungkin diuji-uji sedikit nanti, tapi pasti akan kembali. Kenapa? Janji Allah, orang yang menginfakkan 1 rupiah akan menjadi 700 rupiah. Ini peringatan. Apalagi tadi yang satunya, syukuran apa tadi? Kontrakan. Ya semoga ya kontrakannya itu laris, tapi jangan didoakan terus ya Allah supaya orang di situ terus, jangan. Ya sekedar untuk mampir 1 tahun ya Allah, lalu mampukan dia untuk buat rumah lagi, tapi datangkan lagi ya Allah yang kontrak yang baru. Begitu Tante. Jangan cerita panjang. Jangan doa panjang-panjang ya Allah takdirkan dia 10 tahun di situ, jangan. Kasihan yang punya kontrakan, doanya harus adil. Jangan nggak adil. Ya Allah setahun saja ya Allah, tapi nanti sebelum dia pergi datangkan lagi ya Allah yang baru. Setahun lagi datangkan lagi, terus begitu. Insya Allah. Apalagi dengan bersedekah. Alhamdulillah. Hari ini sedekahnya banyak kayaknya ini. Ada tafriknya juga tadi. Berangkat sudah ngambil tafrik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi boleh nggak Bu peringatan memperingati hari pernikahan? Boleh.
asalkan diisi dengan taklim, zikir, baca ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh yang mabuk-mabukan itu. Apapun acara boleh, silahkan. Acara ulang tahun, acara syukuran rumah, acara ulang tahun desa, acara ulang tahun negara, acara ulang tahun, misal kita punya komunitas apa ulang tahun, ndak apa-apa, asalkan isinya Islam itu. Baik Ibu, Ibu kalau dengar kalimat wudhu itu tergambar apa Bu? Wudhu. Iya kita wudhu, yang tergambar apa pada jenengan? Wudhu. Mau sholat, terus membersihkan diri, terus kalau kentut terus wudhu. Tergambar. Tapi apa sebenarnya perlakuan wudhu itu Ibu? Perlakuan wudhu itu tergambar dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas sholah, jika kalian ingin melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai siku. Nah itu Bu, sampai siku. Ingat tuh. Terus wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah sebagian kepala. Maksudnya sebagian kepala adalah yang ditumbuhi rambut, itu namanya kepala. Pielek terus dadi botak, misal habis ini kayak punya saya ini habis ini. Ya asalkan yang dulu pernah ditumbuhi rambut itu, walaupun sudah habis misal, atau gundul, tetap aja harus yang pernah ditumbuhi rambut itu diusap. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kakimu sampai mata kaki. Ini Bu, sampai mata kaki. Kalau tangan sampai siku. Sikunya ikut Bu, ikut dibersihkan, dibasuh. Jangan cuman begini. Ada kabar-kabar ibu-ibu itu kurang sempurna ngelintingnya ini, kurang sempurna begini. Nah, jadi akhirnya sampai sini tok, nggak sah Bu. Itu harus lewat sini, ini sampai selesai sini. Nah, Saro lepas, Saro dilepas. Makanya cari baju yang bisa sampai sini. Jangan beli baju yang bikin Saro sampai sini Bu, sampai ke sini. Ini. Ya, lewat dari siku. Ini ajarannya begitu. Kalau kaki sampai mana Bu? Mata kaki. Nah, ya boleh sampai lutut, tapi hukumnya yang wajib sampai mata kaki saja. Sampai sini Bu? Iya. Berlebihan boleh? Boleh. Tapi yang wajib sampai mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'baini. Ka'bun itu artinya mata kaki. Nah itu Bu. Dan ingat Ibu bahwa wudu itu sebenarnya perlakuan dohir, yang dia sebagai salah satu syarat untuk sahnya sebuah ibadah. Contohnya sholat kalau nggak wudhu nggak sah, hati-hati Bu. Terus lagi apa? Baca Quran harus dalam keadaan berwudhu, asalkan megang, kalau nggak megang nggak apa-apa. Itu. Terus apa lagi? Khutbah harus dalam keadaan berwudhu, sholat ke masjid dalam keadaan berwudhu. Kenapa? Karena sebuah ibadah itu nggak sah kalau nggak memenuhi syarat dan rukun. Syarat itu perlakuan yang dilakukan di luar ibadah pokoknya. Kalau rukun dilakukan di dalam ibadah pokoknya, seperti rukun sholat ada takbir, berdiri dan lain sebagainya sampai salam, itu namanya rukun sholat. Syarat sholat salah satunya wudu. Meskipun wudu itu perbuatan lahir, perbuatan yang memang dia hanya untuk badan ini, tapi Rasul pernah ngomong,
Apa salah satunya? Idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Siapa orang di antara kalian yang sedang marah, maka wudulah. Sampean marah, suruh wudu, nanti insya Allah hilang marahnya. Wudu. Nanti lama-lama hilang itu marahnya. Kenapa? Karena basuhan di dalam badan ini juga teraliri ke batin. Marah itu tangan, apa kaki, apa muka? Ya, bukan hati. Yang marah itu hati dan pikiran. Tapi kenapa disuruh basuh mukanya, disunahkan dibasuh tangannya? Kenapa? Agar ada di sana suasana batin. Karena wudhu itu di samping membersihkan badan, dia juga membersihkan hati. Artinya perlakuan dohir bisa menghasilkan perlakuan batin. Insya Allah marahnya akan terkendali. Terus disunahkan juga kita misal ingin berdoa, disunahkan untuk berwudu. Ingin berzikir, misal nggak mau sholat, kita bukan akan sholat, disunahkan berwudu ibu. Saya pengen zikir nih, wudu dulu bu, gitu nah. Pengen pergi ke sebuah tempat yang mulia, pengajian begini, disunahkan berwudu. Pengen setelah junub, pengen makan, misal setelah main sepak bola malam-malam sama bapaknya, pengen makan, disunahkan wudu. Paham maksudnya bu? Jangan cuman gak usah mandi. Walaupun gak mandi gak apa-apa. Ya kalau malam itu mau mandi sekalian gak apa-apa, bagus. Kalau belum mau mandi kok pengen makan, disunahkan untuk berwudu. Ini bagi yang masih punya suami. Kalau mbah-mbah yang nggak punya suami nggak usah. Misal maaf nih, mau pengen ngulang lagi sepak bolanya, disunahkan berwudu. Setelah isya main bola, malam pengen main bola lagi, wudu dulu. Disunahkan untuk wudu yang masih muda-muda, yang sudah tua tidak. Pengantin baru. Itu. Kalau bahasanya bubuh luwot. Jadi kalau mau bubuh luwot, disunahkan berwudu. Jadi wudu itu meskipun nggak harus mau sholat, perkara-perkara begitu dalam Islam disunahkan untuk wudu. Mau mandi wajib, sebelum mandi disunahkan untuk berwudu. Banyak bu, sunnah-sunnah wudu itu. Apa sih hasilnya? Ingat, Rasul pernah bersabda tuh, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Hai sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan sebuah amal, jika kalian melakukannya maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa yarfa'ud darajat, dan Allah akan mengangkat derajat kalian. Ingat bu, apa tadi? Ya sahabat-sahabatku, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amal, kalau kalian melakukannya maka kalian akan diampuni segala dosanya dan akan diangkat derajatnya. Mau ya Rasul. Qalu bala ya Rasulullah. Mau ya Rasul, mau kami mau ya Rasul. Apa amalan itu? Rasul menjawab, isbagul wudu alal makari. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu saat keadaan tidak baik. Saat keadaan kita benci, misal terlalu dingin, pagi-pagi subuh kita bangun dingin, apa dingin, tapi jenengan menyempurnakan wudunya, mukanya ya 3 kali, tangannya ya 3 kali, kakinya ya 3 kali. Atau dalam keadaan jenengan sakit apa yang sulit atau nggak mau kena air? Salah satunya sakit asam lambung, asam lambung bu. Asam urat juga ya? Oh, nggak ngerti aku, orang tahu asam urat masalahnya. Kalau asam lambung bu, ketemu air itu takut bu.
Bukan hanya dingin, takut, ini gemetar. Di sini nih kayak ada rasa apa gitu nah kalau kena air. Boleh nggak wudhu pakai banyu anget? Boleh. Sampai rebus air lalu dicampurkan untuk air wudhu? Boleh. Mandi pakai air hangat? Boleh. Itu enak loh. Mandi wajib boleh nggak pakai air di air hangat? Boleh. Wudhu pakai air hangat? Boleh. Itu enaknya. Tuh. Iya, mau tidur disunahkan untuk berwudu. Nah tadi Bu, apa? Isbagul wudu alal makarih. Dalam riwayat yang lain isbagul wudu anil makarih, yaitu menyempurnakan wudu dalam keadaan apa? Sulit. Apakah memang kita tidak terlalu dingin? Kan kalau terlalu dingin kita cepet-cepet. Jangan cepet-cepet, biarkan dingin. Akan ada hasilnya apa tadi? Akan Allah ampuni segala dosa. Terus akan Allah angkat derajatnya. Derajat itu yang angkat Allah loh Bu, bukan jenengan sok mau bagaimana supaya diangkat, gak bisa. Contohnya Gus Ikdam itu kayak apa sih? Gitu kan, ilmunya juga biasa-biasa saja, tapi Allah mau mengangkat, selesai. Melejit, Masya Allah, viewernya melebihi Abdul Somad sekarang. Seperti itu. Kenapa? Allah pengen ngangkat dia. Barangkali salah satunya dia menyempurnakan wudu. Contoh seperti siapa Bu yang selalu menyempurnakan wudu? Seperti Jenderal Sudirman itu setiap batal wudu lagi. Batal wudu lagi. Pangeran Diponegoro batal wudu lagi. Batal wudu lagi. Lek sampean kan enggak, batal dijarne wae. Ono lek wis make upan. Udah pakai skincare. Masya Allah, sudah pakai asidu. Wah, sudah batal tut nggak jadi sholat. Iya, inilah banyak perempuan masuk neraka itu gara-garanya ya hal-hal kayak gini Bu. Padahal perlu skincare-nya apa perlu wudunya? Wudunya. Sampai tuh wayu lek atine ki ora ayu, ngolanku ya melayu lho Bu. Wis to. Tapi kalau inner beauty ya, yang keluar dari dalam itu Masya Allah. Mbok elek ireng kok ditunggoni karo wong lanang, yakin lah. Tenan aku ngomong. Iya gak golek liya atine api, Masya Allah. Sing penting atine api Ibu. Nah itu Bu ya. Bahkan nanti Ibu di hari kiamat itu nanti kita dikasih sinar Bu. Sinar. Muka kita bersinar, tangan kita bersinar, kaki kita bersinar. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin. Wah nanti sungguhnya umatku itu nanti dipanggil di hari kiamat dengan hurran muhajjalin. Apa hurran? Hurran itu cahaya yang keluar dari mukanya. Muhajjalin itu cahaya yang keluar dari tangan dan kakinya. Min atharil wudu, karena bekas wudu. Jadi sampean wudu neng donya kuwi kegawa neng akhiratku. Digawa sampai akhirat. Ya aja gur wudu tok ya bar wudu salat, maksudnya wudu ayo ora salat ya sama aja. Maksudnya wudu dan salat, wudunya yang sempurna tadi seperti digambarkan dalam hadis sebelumnya tadi. Nah, nanti Ibu umat Islam itu di hari kiamat, apakah di padang mahsyar, apakah di yaumil hisab, apakah di sirat mustaqim yang meniti sirat menentukan surga neraka, apakah waktu kita menerima catatan amal buku kita kanan atau kiri, itu semua ada cahayanya Bu. Nanti Rasulullah tinggal halumu, kemari. Kenapa? Karena umatnya itu kelihatan. Kalau umat selain umat Muhammad, mukanya hitam, tangannya hitam, kakinya hitam. Umat Muhammad tangannya mencorong. Umat Muhammad kakinya mengeluarkan sinar. Umat Muhammad mukanya mengeluarkan sinar. Sinar itu terang tidaknya tergantung jenengan dalam berwudu.
Itu loh Bu. Kalau wudunya jenengan eplekenyes, tahu eplekenyes? Asal-asal, nggak sempurna, nggak digosok, cuman cekik, udah. Itu nanti sinarnya nggak mencorong Bu, nggak sampai terang bener. Nanti akhirnya Rasul tuh gamang. Iki umatku apa wudu iki? Tapi enak sinare, tapi kok nggak terang. Makanya disuruh sempurnakan. Nah, di akhir hadis itu dibilang manis tatoa an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa orang yang mampu dan menginginkan, mau dia untuk memanjangkan cahayanya, falyaf'al, maksudnya dia melakukannya. Maka lakukanlah perkara apa? Menyempurnakan wudu. Kalau bisa jenengan misal nggak sulit, kalau sudah ke WC setelah buang air kecil ya jangan nggak wudu, ya wudu. Walaupun nggak akan sholat, mau pergi misal ya wudu. Kalau seandainya pas batal kok nggak berat untuk ke sumur, wudu. Nanti akan keluar cahaya itu Bu. Dan atharus sujud, atharul wudu itu tergambar di wajah kita. Orang-orang yang ahli wudu itu wajahnya bersinar. Ya kalaupun ada jerawat itu tetap bersinar, bersih gitu loh Bu. Ya walaupun mungkin dibantu dengan hari ini, tapi jangan terlalu Ibu, malah merusak wajah gitu loh Bu. Biasa saja nanti malah mengkilat kalau banyak wudu. Insya Allah. Ada pertanyaan Ibu?